Halo Sahabat Galeri, perkenalkan nama saya Rani Rizky Padilah. Dan saya Debbie Eka Henida. Kami dari tim Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Pada video kali ini kita akan menganalisis saham yang pertama, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode saham SIDO, dan yang kedua, PT Kimia Farma Persero Tbk dengan kode saham KF. Yuk disimak! PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SIDO. PT Kimia Farma Persero Tbk adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Mencatatkan saham perdana untuk publik atau IPO pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode saham KF. Meskipun sama-sama dari sektor farmasi, tetapi bidang usaha keduanya berbeda. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk bergerak di bidang perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Sedangkan PT Kimia Farma Persero Tbk bergerak di bidang industri kimia, industri farmasi, industri biologi, dan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental kinerja keuangan. Dilihat dari income statement, penjualan SIDO dan KF meningkat secara konstan dari tahun ke tahun. Mayoritas penjualan SIDO dihasilkan dari produk jamu herbal dan suplemen. Sementara penjualan KF berasal dari obat generik dan obat etikal. Lalu dilihat dari laba bersih, meskipun total penjualan SIDO lebih rendah dibandingkan KF, namun SIDO dapat menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa SIDO lebih efektif dalam menghasilkan laba dan mengelola beban usaha dibandingkan dengan KF. Berikutnya masuk ke rasio keuangan. SIDO memiliki likuiditas yang baik dilihat dari current ratio yang lebih dari 1. Artinya perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendek dengan aset yang lancar dimiliki. Sementara KF pada 2 tahun terakhir memiliki current ratio kurang dari 1, di mana hutang jangka pendeknya masih lebih tinggi dibandingkan dengan aset lancar. SIDO memiliki profitabilitas yang tinggi dari sisi net profit margin, return on equity, dan EPS jika dibandingkan dengan KF, menandakan bahwa SIDO lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan keuntungan. Lalu SIDO memiliki DER yang rendah, yaitu kurang dari 1 dibandingkan dengan KF yang masih memiliki DER lebih dari 1. Menandakan SIDO memiliki hutang yang kecil dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Harga saham SIDO dan KF berdasarkan valuasi PER tergolong overvalue atau sudah di atas harga wajar. Namun jika dibandingkan di antara keduanya, maka SIDO memiliki PER yang lebih rendah dibandingkan dengan KF. Artinya harga saham SIDO lebih murah dibandingkan dengan KF. Sekarang kita akan membahas analisis teknikal Sido Muncul dan Kimia Farma. Analisis teknikal SIDO dan KF menggunakan indikator Bollinger Band untuk mengetahui pergerakan tren, pivot point digunakan untuk menentukan support dan resisten, dan stokastik digunakan untuk mengetahui sinyal beli dan sinyal jual. Dilihat dari indikator Bollinger Band, maka tren saham SIDO sedang uptrend, sementara KF sedang downtrend. Berdasarkan pivot point, dalam jangka pendek saham SIDO akan bergerak di rentang 785 sampai 810 dan KF akan bergerak di rentang 2463 sampai 2713. Pada awal Juni 2021, SIDO menunjukkan sinyal beli pada indikator stokastik dan di tanggal 7 Juli 2021 sudah menunjukkan sinyal jual. Namun sinyal uptrend masih kuat dan saham masih menunjukkan kenaikan sampai akhir Juli. Pada tanggal 15 Juli 2021, KF menunjukkan sinyal jual yang mengawali tren menurun sampai awal Agustus. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara analisis fundamental, maka SIDO memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan KF. SIDO memiliki likuiditas dan profitabilitas yang tinggi, hutang yang rendah, serta harga saham yang undervalue berdasarkan valuasi menggunakan PER jika dibandingkan dengan KF. Perlu diperhatikan,
Saham yang dibahas di video ini bukan merupakan rekomendasi atau ajakan untuk jual atau beli saham, melainkan analisis untuk tujuan edukasi. Sekian video pembahasan analisis saham kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang berinvestasi di pasar modal. Salam investasi!